Bab 51 Uang Gober 6. Tuan Chowking, Tuan Lin Hua, bagaimana kabar pasiennya? Banyak. Di kantor pemerintah daerah, melihat Chowking dan Lin Hua kembali, Huang Fengnian buru-buru bertanya, bisakah dikendalikan? Tidak bisa mengendalikannya. Chowking menggelengkan kepalanya, ada terlalu banyak orang. Desa Qianmen dan desa Gaolou yang saya kunjungi ada sebanyak hampir 1.000 orang yang terinfeksi di kedua desa tersebut jika digabungkan. Ini sangat parah sehingga saya hanya bisa tetap tinggal di tempat tidur, dan saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Saya memberi mereka suntikan dan obat-obatan, tetapi tidak ada efek yang jelas. Huang Fengnian memandang Lin Hua lagi. Lin Hua juga menggelengkan kepalanya, saya juga pergi ke dua desa, dan di sana juga banyak orang yang sakit, dan jumlahnya terus bertambah. Saat ini kami belum mempunyai pengobatan yang mumpuni, jadi kami tidak bisa mengendalikannya. Kalaupun ada pengobatannya, banyak orang yang sakit dan bahan obatnya tidak akan cukup. Di mana bahan obat yang aku minta kalian simpan sebelumnya? Huang Fengnian bertanya dengan wajah gelap, di mana kamu menyimpan semua perbekalanmu? Orang-orang telah dikirim untuk menggalinya. Lin Hua berkata, tapi sekarang sedang hujan, dan bahan obat tidak bisa dikeringkan, jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Chowking juga berkata, benar, ada terlalu banyak orang sakit, meskipun kita mampu menyediakan beberapa bahan obat, kita tidak dapat mengatasinya. Apa yang harus kita lakukan? Huang Fengnian melihat sekeliling dengan cemas, bahan obat tidak cukup, tetapi pasiennya semakin banyak. Jika ini terus berlanjut, pasti akan dianggap sebagai wabah. Bukan saja kepala saya tidak bisa diselamatkan, tetapi sebagai petugas medis, kalian juga tidak akan bisa menghindari tanggung jawab, dan kepala kalian akan dipertaruhkan. Inilah wabahnya. Chowking mengoreksi, fenomena ini muncul dalam skala besar, yang lebih parah daripada wabah-wabah manapun dalam sejarah. Hakim Huang, saya pikir kita harus segera melarikan diri. Kita bisa mempersiapkan semua rute pelarian sebelum beritanya menyebar. Dengan sumber daya keuangan yang kita miliki, kita dapat tetap bersembunyi dan berpindah-pindah tempat. Diam. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Huang Fengnian memarahinya, saya adalah pejabat istana kekaisaran, hakim daerah kelas 7, dan selaku orang tua di Kabupaten Yunnan. Sekarang ada kemungkinan terjadi wabah besar di sini, tapi kalian justru berpikiran untuk kabur. Apakah kalian masih layak menjadi petugas medis? Saya tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, masalah ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluarga kalian. Ya, saya akan pulang sekarang untuk mencari solusi. Chowking Zhan berkata dengan gemetar. Tanpa menunggu jawaban Huang Fengnian, Chowking segera pergi. Dia takut jika dia menunda sebentar, dia akan dipenggal oleh hakim daerah. Tapi Chowking masih bertanya-tanya dalam hati, sejak kapan Huang Fengnian, hakim daerah yang anjing ini, begitu peduli dengan kehidupan masyarakat. Setiap tahun saat memungut pajak, seluruh kepala desa secara eksplisit diminta untuk bekerja keras. Itu jelas cukup menyengsarakan, setelah membuat rakyat menderita karena hasil panen yang seringkali tidak bagus, masih harus dibebani lagi dengan pajak yang sangat besar. Bahkan sebagian besarnya justru masuk ke sakunya. Chowking tidak bisa menangani korban wabah sebanyak itu lagi, kalaulah Huang Fengnian tidak mau pergi melarikan diri, maka saya harus cepat melarikan diri, tekadnya sudah bulat. Ketika Huang Fengnian sadar, dia tidak bisa pergi melarikan diri, tidak peduli seberapa besar keinginannya. Tapi Lin Hua menyarankan, Hakim Huang, bagaimana kalau saya merekomendasikan seseorang? Walaupun dia bukan petugas medis, namun kemampuan medisnya pasti tidak kalah dengan petugas medis biasa. Apalagi dalam menangani wabah, dia punya caranya sendiri.
Jika kita mengundangnya keluar, mungkin ada jalan. Apakah Anda berbicara tentang Tuan Xiaoping? Huang Fengyan berkata, saya sudah mendiskusikannya dengannya. Bahan obat saat ini tidak banyak, dan dia tidak punya cara yang lebih baik. Dia hanya bisa fokus pada pencegahan. Huang Fengyan menjelaskan metode Xiaoping. Mata Lin Hua berbinar ketika mendengar ini. Oke, dengan metode ini, kita dapat mengurangi jumlah orang yang terinfeksi dan memberi kita lebih banyak waktu. Tuan Lin, silakan kembali dan kirim beberapa orang untuk terus menggali bahan obat, lalu bergegaslah ke desa Siping untuk berdiskusi dengan Tuan Zhao. Jika kita dapat menemukan obat ajaib untuk mengobati masuk angin dan pilek, kita benar-benar dapat melawan wabah ini. Baiklah, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Huang Fengyan mengangguk. Dia bahkan lebih puas dengan Lin Hua. Setelah wabahnya teratasi, dia akan membiarkan orang tua itu masuk ke pemerintahan daerah dan menjadi dokter resmi di pemerintah daerah. Adapun Zhao Ping, orang terkemuka dalam menyelesaikan wabah. Dengan kontribusi yang begitu besar, dia pasti tidak akan merendahkan diri lagi di Kabupaten Yunnan. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi terkenal, dan mungkin posisinya akan lebih tinggi dari dirinya. Setelah sedikit berfantasi, Huang Fengyan memanggil pejabat sekretaris hakim daerah. Memerintahkan dia segera mengurus dokumen. Kontennya terutama memiliki 2 poin. Salah satunya adalah terlalu banyak orang yang tertular flu dan belum ada obatnya sehingga dapat menimbulkan wabah penyakit. Mohon kirimkan lebih banyak bahan obat dari pusat pemerintahan. Kedua, masyarakat sakit dan tidak bisa memanen gabuh, ditambah dengan hujan musim gugur yang terus-menerus, hasil gabuh sangat parah dan produksi sangat berkurang, mohon perhatian kepada masyarakat dan mengurangi pajak. Sang sekretaris hakim daerah segera menulisnya dan meminta Huang Fengyan membacanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia mengirim seseorang untuk bergegas ke ibu kota. Sekretaris hakim daerah kemudian mengambil kesempatan untuk bertanya, Hakim Kabupaten Huang, wabah telah menyebar, apakah Anda yakin tidak akan pergi? Apakah kamu akan mati jika tetap tinggal? Ujar Huang Fengyan. Ayo pergi bersama. Bagaimana? Huang Fengyan tersenyum pahit. Wabah ini berbeda dengan masa lalu. Dulu, jumlah orang yang sakit berkisar antara puluhan hingga beberapa ratus. Jika Anda menutup desa dan membakarnya, Anda dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya. Tetapi sekarang ada pasien di hampir setiap desa di Kabupaten Yunnan. Jumlahnya mencapai puluhan ribu, dan kita tidak dapat melindungi mereka apapun yang terjadi. Jika Anda tetap tinggal dan melawan wabah, meskipun kepala Anda dipenggal, Anda mungkin masih bisa menjaga reputasi yang baik. Ujar Huang Fengyan. Tapi begitu kamu melarikan diri, akan mudah untuk membunuh kalian 7 turunan. Mengapa? Sekretaris daerah menghela nafas. Jika hakim daerah tidak pergi, sekretaris daerah pun tidak akan berani bergerak dengan mudah. Saat ini, Tian Zhen sudah bergegas kembali ke rumahnya dan melaporkan apa yang terjadi di Kabupaten Yunnan kepada ayahnya Tian Fuhai. Nak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tian Fuhai menepuk bahu Tian Zhen dan berkata dengan gembira, mampu berpikir dengan tenang dan memberikan solusi yang sangat baik ketika menghadapi masalah menunjukkan sikap seorang kepala keluarga. Ini juga memungkinkan saya menyerahkan keluarga Tian kepada Anda dengan percaya diri. Ayah, tidakkah ayah menyalahkan saya karena membuat keputusan independen dan secara pribadi mengontrak produksi masker di Kabupaten Yunnan? Tian Zhen bertanya. Hahaha. Tian Fuhai tertawa dan berkata, mengapa saya harus menyalahkan Anda? Keluarga kita adalah keluarga pengusaha, dan tujuan utama kita adalah menghasilkan keuntungan besar. Berapa harga masker itu? Saya khawatir harganya tidak akan lebih dari 1000 tael perak, bahkan jika bahannya dibeli dari pihak lain.
Jika kita dapat membantu Kabupaten Yunnan melawan wabah ini, maka kita telah melakukan pekerjaan besar dengan baik. Jika wabah terjadi di tempat lain di kemudian hari, semua orang pasti akan memikirkan masker kita terlebih dahulu dan meminta bantuan kepada kita. Bahkan jika kita tidak bisa menahan wabah ini, kita bisa lebih dekat dengan Tuan Zhao melalui kejadian ini. Apapun hasilnya, kita pasti mendapat untung tanpa kehilangan apapun. Selain itu, Tuan Zhao adalah orang yang berhubungan dengan rumah sakit Istana Kekaisaran. Dia pasti sangat cakap dan seharusnya bisa dengan mudah mengendalikan wabah. Tian Fuhai masih sangat meyakini bahwasanya Zhao Ping bukanlah orang sembarangan, melainkan seseorang yang entah bagaimana cerita sesungguhnya, harus jadi rakyat jelata. Pertama-tama Anda pergi ke bengkel tekstil untuk membuat masker dalam semalam, dan kemudian mengirimkannya ke Kabupaten Yunnan besok. Aku akan ke rumah Tuan Gubernur. Jika hal sebesar ini terjadi, Gubernur Peng harus diberitahu. Di desa Siping, Zhao Ping tidak mengetahui hal yang terjadi ini di ibu kota kabupaten maupun provinsi. Setelah menyelesaikan dekorasi di rumah, hari sudah gelap. Ketika makanan sudah siap, dia memanggil semua orang untuk makan. Tidak ada hierarki di sini, semua orang makan di meja yang sama. Zhao Ping juga meminta Luciu untuk mengganti kaki meja persegi yang rusak, dan Zhao Ping secara khusus membuat bagian meja bundar untuk diletakkan di atasnya. Tak terasa sangat ramai jika lebih dari belasan orang makan bersama. Hanya saja Ludasan dan putranya Luciu terlalu sibuk dan tidak sempat membuatkan bangku, sehingga mereka tetap duduk di tiang kayu yang dibaringkan. Itu bisa dimaklumi, karena toh makannya juga tidak akan memakan waktu lama. Yunman biasanya mengambil anggur dan menempatkannya di atas meja. Tapi dia dihentikan oleh Qian Liu. Yunman, ini bukan anggur, semuanya adalah tael perak. Bagaimana bisa? Yunman berkata dengan nada jengkel, kita membuat anggur ini sendiri, dan tidak memakan banyak biaya. Setelah kamu selesai meminumnya, kamu bisa membuat 2 toples lagi, sebagai gantinya dengan mudah. Yunman pernah melihat Qian Liu membuat anggur, meskipun dia tidak mengetahui prinsipnya, kelihatannya sangat sederhana dan mudah. Jika dilakukan dalam 1 hari, Anda bisa membuat beberapa toples. Kamu. Namun, kata-kata ini membuat Qian Liu marah, dia berbalik dan berlari ke dapur, mengeluarkan pisau dapur, menunjuk ke arah Yunman dan berkata, jika kamu berani minum hari ini, aku akan melawanmu sampai mati. Adegan ini mengejutkan semua orang. Satu demi satu, mereka buru-buru lari keluar rumah dan berdiri di antara mereka berdua. Yunman juga mendapatkan kepercayaan diri dan berkata dengan dingin, Qian Liu, ini adalah rumah tuanku. Aku ingin minum anggur dan kamu benar-benar ingin melawanku. Apakah tuanku masih ada di matamu? Kaulah pengkhianat yang tidak menganggap serius guru. Suara Qian Liu lebih keras daripada suaranya. Saudara Ping berjanji untuk membeli biji-bijian gabuh yang bertunas dari desa Siping hari ini, dan harganya tidak akan diturunkan. Harganya masih 600 koin per tonnya. Tahukah Anda berapa biayanya? Saya tidak tahu. Yunman tergagap karena dia belum pernah membaca buku, apalagi berhitung, dan kepercayaan dirinya sedikit melemah. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Qian Liu meninggikan suaranya lagi, desa Siping berpenduduk 3.000 orang. Setiap orang diberi 2 hektar tanah subur. Hasil per hektar adalah 1 ton, dan total dapat diproduksi 6.000 ton. Berdasarkan perhitungan 1 ton 600 koin, dibutuhkan total 3.600 tael perak. Yunman mendesis. Setiap orang yang mendengarkan menghela nafas. Dengan lebih dari 3.000 tael, dia bisa membeli rumah yang bagus di daerah ini, membeli lebih dari 10 budak, dan menjalani hidup bahagia. Belum termasuk ladang yang direklamasi sendiri oleh warga desa. Kalau kita hitung betul,
maka akan lebih tinggi biaya yang dibutuhkan. Qian Liu melanjutkan, dan saudara Ping tidak hanya menerima biji-bijian gabuh yang tumbuh dari satu desa di desa Siping. Apakah desa Xia tidak dipedulikan? Berapa jumlah dana yang dibutuhkan kalau ditambahkan dengan gabuh dari desa Xia? Begitu banyak desa di Kabupaten Yunnan yang terkena dampak bencana, dan biji-bijian gabuh yang bertunas tidak dapat dimakan. Saudara Ping adalah orang yang baik, bisakah dia membiarkan penduduk desa itu mati kelaparan? Tentu saja tidak. Kita pasti harus terus mengumpulkan uang, ketika saatnya tiba, kita akan membutuhkan lebih banyak koin perak. Setiap sen yang bisa kamu hemat saat ini adalah 1 sen yang akan sangat berguna, jadi aku tidak akan membiarkanmu meminum anggur ini kecuali itu membunuhku. Setelah mengatakan itu, Qian Liu menaruh pisau dapur di lehernya.